Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabak. Oke, teman-teman pernah nggak sih kepikiran bagaimana caranya menjadi pemimpin yang hebat? Bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang dihormati? Atau bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang disegani gitu? Ternyata Nabi Muhammad SAW itu telah mencontohkannya kepada kita loh teman-teman. Seperti kita ketahui bahwasanya Nabi itu bukan hanya pemimpin dalam agama saja, beliau juga pemimpin dalam rumah tangga, bahkan beliau juga pemimpin negara atau yang kita kenal sebagai presiden ya teman-teman. Nah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih cara kepemimpinan Nabi SAW, mulai dari keluarga, ekonomi, bahkan politik. Nah, kita mulai dari yang terdekat dulu nih teman-teman, yaitu dalam aspek keluarga. Bagaimana sih Nabi Muhammad itu memimpin keluarga beliau? Nah, Nabi Muhammad itu bukan tipe pemimpin yang galak atau otoriter teman-teman. Bahkan sebaliknya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling lembut kepada keluarganya. Beliau selalu membantu pekerjaan rumah. Beliau juga nggak pernah kasar kepada istri-istrinya. Dan juga yang paling penting adalah beliau itu bisa menjadi contoh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya menyuruh saja, tapi juga Nabi Muhammad memberikan teladan bagi keluarganya. Adapun ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, beliau itu nggak langsung marah. Justru yang beliau lakukan pertama kali adalah menenangkan suasananya terlebih dahulu. Kemudian Nabi memberikan waktu untuk berpikir, barulah kemudian beliau menasihati keluarganya dengan cara yang baik tentunya. Nah, intinya Nabi Muhammad SAW itu memimpin keluarga bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kasih sayang dan keteladanan teman-teman. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam ekonomi. Kita geser sedikit tentang ekonomi ya. Ngomong-ngomong tentang ekonomi nih, kebanyakan orang berpikir orang sukses itu adalah orang yang uangnya banyak. Nah, tapi Nabi Muhammad itu ngajarin hal yang berbeda teman-teman. Buat beliau, uang itu bukan tujuan, tetapi alat. Beliau itu membangun sistem ekonomi yang jujur, adil, gak ada tipu-tipu, gak ada riba, gak ada manipulasi, gak ada monopoli. Bahkan beliau saat di Madinah membuat pasar sehat. Nah, dan yang paling keren adalah kekayaan itu harus berputar teman-teman, bukan numpuk pada satu orang saja. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya apa? Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kepemimpinan Nabi dalam bidang ekonomi itu bukan soal kaya saja teman-teman, tapi bagaimana harta itu bermanfaat bagi umat. Kemudian yang ketiga adalah aspek politik teman-teman. Nah, ini yang sering dianggap berat oleh kalangan kita, yaitu politik. Tapi di tangan Nabi Muhammad SAW, politik itu menjadi sesuatu yang adil dan manusiawi teman-teman. Beliau itu memimpin masyarakat Madinah dengan latar belakang yang berbeda. Beliau memimpin suku Madinah yang di dalamnya terdapat banyak suku, berbeda agama juga, berbeda latar belakang dan lain sebagainya. Lalu apa yang beliau lakukan pertama kali? Beliau melakukan yang namanya melakukan kesepakatan besar yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Yang isinya apa saja teman-teman? Yang garis besarnya adalah bahwasanya semua orang mempunyai hak yang sama dan semua orang wajib menjaga kedamaian yang ada. Nah, dan yang paling penting adalah setiap keputusan yang beliau ambil itu bukan atas kemauannya dia sendiri, tetapi berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan dengan para sahabat-sahabatnya. Artinya pemimpin itu nggak harus selalu yang paling benar teman-teman, tetapi harus mau mendengar. Nah, dari sini kita belajar satu hal penting teman-teman, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan cuma pemimpin dalam satu bidang saja. Beliau hebat dalam keluarga, ekonomi, bahkan dalam bernegara. Dan semuanya memiliki satu benang merah, yaitu kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab dan nilai yang kita pegang. Jadi sekarang pertanyaannya nih teman-teman, kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk memimpin, kira-kira apakah kita bisa melakukan seperti yang Nabi kita lakukan? Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.